Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Agus, Bapak Haji Rahmat sebagai pengurus DPC, tepatnya Ketua DPC dan bidang kaderisasi DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta. Yang sama-sama kita hormati para peserta ya dari kajian Islam tematik atau tazkib. Mungkin bahasa tazkib ke depan akan diungkapkan kembali. Tazkib itu saqqafa yusaqqifu tazkiban, memberikan pembekalan tentang berbagai kedisiplinan ilmu, itu tazkib. Makanya ada orang musaqqaf, dia itu orang musaqqaf, orang yang memiliki wawasan keilmuan yang cukup luas. Nah, salah satu agenda tarbiyah adalah diadakannya acara pada hari ini. Sehingga ini patut kita bersyukur, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, dan salah satunya yang terus harus kita ingat dan harus kita jaga dan kemudian memohon kepadanya untuk dijaga nikmat besar ini. Anugerahnya adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Kalaupun seluruh manusia pada masa kita berada di alam roh ya, itu sudah menyatakan iman. Yang konon katanya ada 6 miliar sekarang itu sudah menyatakan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala dulu ketika kita masih di alam arwah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Itu ikatan janji kita dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Artinya ketika Allah mengambil perjanjian dari Adam yang memang sudah Allah ciptakan pada saat itu, kemudian calon keturunannya yang masih ada di alam roh. Apa isi perjanjiannya? Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Dan kita semuanya sudah menjawab pada saat itu dengan jawaban qalu bala syahidna. Berkatalah mereka, makanya qalu, berkatalah mereka semuanya, termasuk kita, termasuk yang sekarang yang mengumpul saudara kita di Palestina, sudah menyatakan bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang akan kami sembah nanti ketika kami dilahirkan ke dunia nanti. Tapi ternyata ya, dari sekian jumlah manusia di muka bumi saat ini, mayoritasnya adalah mereka tidak ya menepati dari ikrarnya dulu atau dari janjinya dulu. Sehingga dari sinilah ada faktor hidayah, anugerah. Makanya bahasanya laqad mannallahu 'alal mu'minin. Walaupun tadi Pak Agus membaca di ayat yang lain, tapi di ayat ini dengan memulai kalimah lam dan qad, dua kalimah penguat dalam ayat ini. Apa isinya? Mannallah, Allah telah memberikan anugerah. Anugerah itu sesuatu pemberian yang luar biasa, yang mungkin orang tidak bisa mendapatkannya gitu. Tapi kita mendapatkannya. Apa anugerah tadi? Idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul ya, kemudian kita yang hadir di sini mengimaninya. Kemudian ketika rasul diutus ada 4 hal bekalan.
yang akan kita lakukan dalam proses tarbau kita dalam setiap pertemuan, baik dari jenjang paling bawah sampai jenjang paling akhir. 4 hal inilah yang akan hadir dalam sebuah agenda tarbawi. Apa isinya? Idz ba'atsa fi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah yang bernama Al-Qur'an. Makanya kalau kitab lain kan namanya Injil, Zabur kan, itu hanya sebuah nama. Tapi kalau Quran, kalau kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul namanya Al-Quran. Sehingga Quran yang berarti bacaan, makanya Al-Quran harus menjadi bacaan wirid harian kita. Nanti ada materi tentang risalah maksurat. Salah satu yang kewajiban kita sebagai insya Allah seorang kader yang akan memperjuangkan dakwah ini, maka punya kewajiban tilawatil Quran. Karena Quran secara nama bacaan yang harus menjadi bacaan rutin kita. Ada 2 bagian sedikit mungkin disampaikan. Ada tilawah ar-rohil wal murtahal. Kalau bahasa Sunda mengahanca gitu ya, artinya bacaan rutin Quran kita dibaca dari awal sampai akhir. Target maksimal bisa diselesaikan dalam jangka satu bulan, 1 juz masalah. 1 bulan selesai. Maksimalnya tidak boleh kurang dari 3 hari, boro-boro 3 hari itu. Jadi maksimalnya tidak boleh. Minimal maksimal. Ya, Al-Quran itu kalau mau menghatamkan tidak boleh kurang dari 3 hari. Tapi tidak boleh lebih dari sebulan. Berarti kita belum mendapatkan target ya. Kemudian yang kedua, ada bacaan yang jama'i. Makanya bagus kalau ada beberapa acara rutin kita baca secara berjamaah. Kedua-duanya memiliki keunggulan yang luar biasa di hadapan Allah. Yatlu 'alaihim ayat wa yuzakkihim. Kemudian bagaimana kita membersihkan hati. Kalau dulu di orang musyrikin, yang pertama harus dibersihkan dari mereka adalah tentang kesyirikan, kekufuran. Makanya mereka disebut musyrikin. Kalau jarang disebut kafirin mereka. Walaupun ada beberapa ayat mereka dipanggil orang kafir. Orang kafir itu adalah para musyrikin, Yahudi, Nasara. Padahal Yahudi, Nasara dulunya beriman, tapi setelah datang Rasul jadi musyrik. Ya. Itu harus dibersihkan. Kemudian membersihkan tugas Rasul yang besar pada saat itu, membersihkan dari perilaku-perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai Islam. Nah, ini menjadi kewajiban kita setelah kita merutinkan membaca Al-Quran dalam agenda upah. Bagaimana kita pertama diri kita sendiri, aslih nafs, perbaiki diri kita ya, dari akhlak-akhlak tercela. Insya Allah dari kesyirikan sudah selesai, tidak lagi melakukan gitu ya, kalaupun dulu pernah melakukan. Tapi masih banyak akhlak-akhlak lain yang jahili. Kalaupun tidak sama dengan jahiliyah ya. Jahiliyah kan akhlaknya membunuh wanita, bayi, wanita. Itu kan bukan sifat manusia, membunuh bayi hidup-hidup. Dengan cara apa? Dengan cara mengubur. Jadi ketika ada seorang ibu dari masyarakat jahiliyah melahirkan bayi perempuan, maka langsung tanpa ampun dikubur hidup. Waalaikumsalam, ahlan. Akhlak yang lainnya, minuman khamar, minuman keras, peperangan antar kabilah dan lain sebagainya. Itulah tugas Rasul yang sudah dilaksanakan dan sudah tuntas. Tinggal bagaimana kita ya dengan tarbawi, kita terus berusaha membersihkan diri kita, tazkiyah atau nafas dari nilai-nilai kesyirikan, kekufuran, dari akhlak-akhlak tercela. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Baik, kembali ke awal bahwa itu adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita menjaganya. Dan salah satu upaya menjaga nikmat besar adalah dengan mengikuti. Alhamdulillah kita sudah bergabung dengan tarbiyah ini. Ada yang 2, 3, 4, 5, mungkin ada yang lebih dari 5 dan 7 tahun. Alhamdulillah dalam rangka menjaga nilai-nilai. Mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sekaligus menjaganya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hidayah terus dijaga, terus kita berdoa. Jadi tidak cukup dengan mengikuti tarbawi, tapi tetap kita memohon kepada Allah agar hidayah ini dijaga. Bagaimana para sahabat selalu khawatir dari nilai-nilai keimanan dan keislaman mereka, padahal kita sudah sangat tidak meragukannya bagaimana nilai keimanan yang mereka miliki, tapi kekhawatiran tetap ada. Kita pun ya dari kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul, mudah-mudahan muncul, sehingga dengan itu kita berdoa. Doanya sudah hafal ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau ada yang pernah belajar usul fikih, di situ ada mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Jadi kalau ada doa Rabbana wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan dari hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Artinya akan ada orang yang dipalingkan, akan ada. Dan ini sudah kita saksikan, kita lihat, kita dengar dalam sejarah orang yang murtad sampai saat ini. Ya, itu pertanda bahwa hidayah tidak terjaga. Atau mungkin kisah yang mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita ketika suatu saat Rasulullah sedang memeriksa pasukan perang. Setiap selesai perang, Rasulullah itu sebagai panglima perangnya, pimpinan perang. Beliau memimpin 27 kali perang selama 9 tahun ya, 9 tahun, karena mulai ada peperangan tahun kedua Hijriyah di Madinah. Selama 9 tahun berarti kalau 27 kali perang, beliau dalam 1 tahun memimpin 3 kali perang. Biasa kalau setelah peperangan selesai, beliau memeriksa pasukannya. Pada suatu saat, saya lupa pada perang apa yang terjadi kejadiannya, ada seorang sahabat yang sedang dalam kondisi sakaratil maut. Kemudian ketika lewat Rasul dengan salah seorang sahabat yang mendampinginya, Rasul mengatakan huwa finnar, dia akan masuk neraka. Kekagetan yang luar biasa, bayangkan. Padahal banyak hadis dan ayat yang mengatakan orang yang mati syahid bukan hanya dia yang masuk surga, tapi bisa membawa keluarga-keluarganya dari 7 sampai 70 keluarga ditarik ke surga. Tapi kemudian Rasulullah huwa finnar, dia akan masuk neraka. Tapi kekagetan sahabat terjawabkan dengan beberapa saat ketika terus pergi mengikuti Rasul. Tapi ketika melirik, pas dia melirik ke belakang, ternyata sahabat tadi yang sedang sekarat, dia dengan sengaja menancapkan pedangnya ke perut sehingga dia meninggal bukan dengan mati syahid, tapi dia meninggal dengan bunuh diri. Itu hidayah. Makanya mudah-mudahan doa harian kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah kita nikmat berukhuwah ya. Kita alhamdulillah ya, bertemu dalam sepekan bisa 2 kali, minimal dalam sebulan sekali kita berukhuwah sesama kita. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan bahwa ukhuwah adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, insyaallah ya. Sehingga bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai ukhuwah ini. Dari ukhuwah sehingga kita ada dalam sebuah jamaah, komunitas. Ya kalaupun hampir banyak orang punya komunitas sendiri, tapi kita juga punya jamaah, punya komunitas yang tugas kita adalah bagaimana kita menjaga jamaah ini. Namanya silakan ya, antum semua namai yang tahu ya. Jamaah, kita berjamaah di sini ya. Nama itu hanya sebuah nama, tapi intinya mudah-mudahan tugas kita adalah kita bekerja dalam kondisi jamaah dengan arahan-arahan jamaah. Tinggal bagaimana kita menjaga nama baik dari jamaah ini dengan berjamaah, yang pada akhirnya Allah memberikan anugerah berikutnya adalah nikmatud dakwah. Insya Allah tadi sudah disampaikan, untuk pertama sudah harus mulai memikirkan bukan hanya ikut upah saja, ikut halakoh, tapi bagaimana kita mengelola sebuah halakoh. Bukan hanya menjadi mutarabbi, tapi juga harus menjadi murabbi. Bukan hanya menjadi anggota, kalau istilah kemarin ya 5 tahun anggota, tapi juga harus menjadi seorang pembina. Nah ini tugas kita, dan insya Allah mungkin kita bahas sedikit. Makanya judulnya adalah Ahamiyatut Tarbiyah wa Tajmi' ad-Da'wi, urgensi tarbiyah dan urgensi rekrutmen anggota ya. Baik. Sebentar. Ya, saya mengutip dari Ketua BK Pusat. Sudah ada yang tahu Ketua BK Pusat? Yang sering muncul di TV. Ustadz Cahyadi ya, pernah dengar nama Cahyadi? Ya, mengutip dari taujih beliau beberapa waktu yang lalu kaitan dengan
tugas kita sekarang ke depan adalah menggairahkan, menggiatkan tarbawi kita. Jangan kemudian semakin kesini semakin melempem, tapi bagaimana kita menggiatkannya. Bentuk penggiatan atau menggairahkan tarbiyah adalah tadi, berikutnya adalah merekrut. Nah, beliau mengatakan tarbiyah adalah akar. Walaupun ungkapan ini adalah dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Hilmi Aminuddin, sebagai muassis dari dakwah ini. Beliau menyatakan tarbiyah adalah akar yang darinya akan menumbuhkan bagian-bagian lain dari pergerakan dakwah kita. Dan sangat kita rasakan. Oke, dakwah itu bermacam-macam. Ada dakwah tablighi, hadir sejuta umat, kalaupun tidak sejuta mungkin ya, hanya sekian ratus ribu. Tapi kadang mereka udah selesai di situ aja. Tapi dengan tarbiyah, ya, dakwah, konsep dakwah yang terus dipantau, dimutabaah, ada nilai uhuwah, nilai jamaah dan lain sebagainya, maka beliau mengatakan tarbiyah adalah akar. Yang darinya dari tarbiyah tadi akan menumbuhkan bagian-bagian lain dari pergerakan dakwah kita. Bagaimana dakwah ini menjadi sebuah gerakan, itu dengan tarbiyah. Yang konsepnya yang 4 tadi ya, sudah disampaikan. Maka apabila akar ini benar, maka pertumbuhan pergerakan dakwah pun juga akan benar. Sedangkan apabila ini menyimpang ya dari nilai-nilai yang 4 tadi, atau kita tidak mengikuti tarbiyah, udahlah, sekarang kan zamannya di mana Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman nanti bahwa akan tersebar tulisan dan pena. Bisa jadi orang nanya ke ustadz hanya nguji saja karena dia sudah tahu lewat tulisan yang pena yang kita dapatkan dari, Ana masih ingat tahun 30 tahun yang lalu mungkin ya, ketika mau baca sebuah buku tinggal datang Pak Rahmat ke Senen, di sebelah kiri itu ada toko buku bekas, kita bisa dengan bebasnya buka-buka tapi tidak beli. Sulitnya ilmu pada saat itu, apalagi di Lenteng Agung itu, toko Agung, bukunya suka dibungkus dengan plastik sehingga kita tidak bisa untuk membuka gitu ya. Kesulitan mendapatkan ilmu pada saat itu. Tapi sekarang tidak usah datang ke perpustakaan, tidak usah datang ke toko buku, tinggal beli kuota, udah semua ilmu ada, tersebarnya ilmu dan tulisan. Iya memang seperti itu, tapi tidak kemudian kita mencukupkan itu dengan cara seperti itu. Tetap saja kita harus tertarbiyah ya. Ya kalaupun hanya menguji silahkan aja lah. Kalau benar mudah-mudahan terima, kalau salah tinggal diprotes aja jawabannya. Sedangkan apabila akar ini menyimpang, maka bagian-bagian dari pergerakan dakwah itu pun juga akan mengalami penyimpangan. Itulah sebabnya tarbiyah harus dijaga untuk selalu as-shalah. As-shalah yang bersumberkan tadi, yatlu alimul kitab, tazkiyatun nafas, ta'limul Quran wal hadis. Gitu ya. Wah di tarbiyah mah nggak ada kitabnya, ada sebenarnya kitabnya. Tapi kalau disodorkan kitab terlalu lama. Gitu. Nah, udah langsung aja lah ini hadisnya, ini Qurannya, ada kitabnya ada. Jangan khawatir, tidak ada kitabnya. Ada kitabnya insya Allah. Cuman kelamaan lah kalau sampai harus dikaji langsung lewat kitabnya. Itulah sebabnya tarbiyah harus dijaga untuk selalu sholat. Tarbiyah harus dijaga untuk selalu on the track ya. Sebagaimana manhaj yang telah ditentukan. Kita sudah punya manhaj, sudah punya silabus berlaku untuk nasional, luar biasa. Kemana-mana pergi, kalian kalau kuliah sudah selesai di Purwakarta, udah nanti minta surat surat mutasi dilanjutkan dimanapun antum dan antuna berada, kita lanjutkan ya. Sebagai pegiat tarbiyah di semua daerah, di semua wilayah, tugas kita adalah untuk menjalankan manhaj tarbiyah yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, tugas kita semuanya untuk menggiatkan insya Allah. Untuk kita giatkan kembali, kita gairahkan kembali dakwah ini melalui proses tarbiyah, unit-unit pembinaan atau UPA dan halaqah yang kita miliki harus basah dengan nilai-nilai tarbiyah. Ya, dengan nilai yang 4 tadi ya. Karena dengan itulah maka ruh pergerakan bisa selalu terjaga. Jika bergerak dalam bidang politik misalnya, tetapi kita kering dari nilai-nilai tarbawi, maka kita hanya menjadi politisi saja, tidak ada bedanya dengan politisi partai yang lain misalkan gitu ya. Jika kita hanya menjadi seorang pelaku politik yang mungkin tidak ada bedanya dengan pelaku politik pada umumnya. Jika kita bergerak dan berjuang di bidang ekonomi,
di bidang bisnis, tetapi kita meninggalkan nilai-nilai tarbiyah, maka kita hanya akan menjadi pelaku bisnis pada umumnya, pelaku usaha pada umumnya, yaitu tidak ada bedanya dan bisa jadi sama saja, ya, sama saja dengan pelaku bisnis yang lainnya. Sementara ikhwan dan akhwat fillah, kalian sudah ikut tarbiyah dengan sekian lama, itu menjadi harapan besar. Menjadi harapan besar sebagai pelanjut dari risalah Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Sampai kapan? Bi ihsanin ila yaumidin, atau dengan redaksi yang lain, wa man sara ala nahji ila yaum. Kita harus menjadi pelaku pelanjut dari perjuangan Rasul. Dengan demikian kita mendapatkan salawat dan salam dari jutaan manusia, mungkin dari 1 miliar manusia. Doa sampai ke doa termasuk kepada kita, ya, ketika memposisikan diri kita sebagai pelanjut dari risalah Rasulullah. Makanya materi mungkin sudah terlewat, wadhifatul Rasul dulu barangkali sudah sampai, sekarang menjadi wadhifatul muslimin atau wadhifatuna. Tugas Rasul ya sudah diemban dulu, sekarang beralih kepada kita sebagai pelanjut dari risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan sebuah tulisan dari muassis dakwah, nuridu jilan nuridu jilan yahmilul Islam walaysa yahmiluhul Islam. Insya Allah dari sekian penduduk Purwakarta, kan nanti ada materi berikutnya ya, insya Allah. Kita sangat diharapkan yang hadir saat ini diantaranya menjadi jilan, itu yang harapan beliau. Kami ingin punya generasi jilan yahmilul Islam, yang membawa Islam ini, yang memperjuangkan Islam ini, dan itu adalah umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah. Kan pernah tahu hadisnya? Suatu saat Rasulullah sedang berkumpul para sahabat, tiba-tiba sebuah ungkapan terungkap dari Rasul, duhai aku ingin segera bertemu dengan saudaraku. Sahabat kaget tapi juga pede. Kata sahabat, alasna ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Ternyata kata Rasul, antum ashabi, kalian bukan saudaraku yang aku rindukan hari ini, tapi kalian adalah sahabatku. Siapakah yang aku rindukan hari ini? Adalah umatku, ya, di akhir nanti pasti yang beriman, yang terus memperjuangkan Islam. Itulah yang dirindukan oleh Rasul, dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang dirindukan oleh Rasul, ingin segera bertemu. Sementara kita tidak mungkin. Ada ungkapan nggak ingin bertemu? Ya adalah yang mudah-mudahan. Rasul sudah merindukan kita. Ya. Nah makanya nuridu jilan yahmilul Islam. Kami menginginkan sebuah generasi yahmilul Islam, yang memikul Islam ini untuk diperjuangkan. Walaysa yahmiluhul Islam, bukan menjadi generasi yang membebani Islam. Kita dibebani, Islam dibebani oleh kita. Kita banyak menuntut dari Islam, bukan, ya. Tapi kitalah yang akan menghantarkan Islam ini sampai yaumiddin. Ya makanya dengan nilai tarbiyah itulah, ya, sehingga baik kita posisi menjadi seorang politisi, seorang pengusaha, maka hiasilah, ya, dengan nilai-nilai tarbawi tadi, sehingga kita menjadi generasi yang sangat dirindukan oleh Rasulullah, menjadi generasi yang sebagai pemikul beban Islam ini. Oleh karena itu, pastinya mudah-mudahan kita menjadi generasi atau kadar, kita bahasa kita kadar yang bisa meneruskan misi Islam ini. Makanya ada ungkapan beliau lagi, innar rajula sirru hayatil umami, innar rajulu sirru hayatil umam wa masdaru nahdatiha wa inna quwwatal umam aw dha'fuha innama tuqasu bi khusubatihi fi intajir rijalil ladzina tatawaffaru fihim syara'itur rujulah as-sahihah. Jadi sesungguhnya kadar adalah rahasia kehidupan umat dan sumber pergerakan kebangkitan. Mudah-mudahan kita bagian dari kadar yang akan menggerakkan dakwah ini tadi, menggairahkan tarbiyah kita, ya, menghidupkan tarbiyah kita, sehingga itulah modal besar dari sebuah perjuangan dakwah adalah kadar kita sebagai kadernya. Karena kuat atau lemahnya umat sangat diukur dengan tingkat produktivitas mencetak kader-kader yang memenuhi syarat kesatria yang benar. Sehingga
tadi sesuai dengan judul, di samping ahamiyatu tarbiyah adalah ahamiyatu at-tajmi. Bagaimana kita terus merekrut. Ingat tadi pesan dari Ketua DPC bagi anggota Pratama sudah mulai memikirkan bagaimana kita merekrut. Syukur kalau kita yang merekrut, kalau paling tidak kalaulah kita belum bisa membina, paling tidak kita mengajaknya. Luar biasa, li ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin. Ketika hidayah tersampaikan kepada seseorang lewat ajakan kita, maka nilainya lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu onta yang paling mahal, seperti sapi merah. Sapi merah itu di Yahudi harganya triliunan katanya. Dan itu hanya baru ada beberapa ekor sapi yang sudah disiapkan oleh Yahudi. Onta merah pun di Saudi jarang yang punya, mahal sekali. Kalau di Purwakarta onta merah apa ya? Alfat ya, onta merah. Atau yang lebih dari itu ada. Gitu, onta merah kan harganya 1 miliar. Onta merah itu mahal, ya. Atau dalam riwayat yang lain, khairun minad dunya wa fiha. Ada riwayat lain lebih baik daripada dunia dan ketika kita bisa mengajak orang lain. Bayangkan ngajaknya sederhana, bisa jadi sederhana ajakannya, ternyata nurut mau ikut, luar biasa. Semakin banyak saudara kita, teman kita yang direkrut, semakin banyak alfat yang kita miliki di rumah kita nanti di akhirat tapi ya. Itu insya Allah. Karena kuat atau lemahnya umat juga dengan tingkat produktivitas kita dalam merekrut. Ini harus menjadi pendorong kita untuk banyak merekrut ya. Jangan sampai merekrut tidak, membina tidak, atur kumaha. Minimal salah satunya, syukur kalau dua-duanya, itu luar biasa ya. Inilah kebaikan yang diceritakan oleh dalam Al-Quran. Coba Allah mengisahkan para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Apa kisah mereka? Perjuangan. Tidak mengisahkan Nabi Ayub yang bukan merendahkan Nabi, naudzubillah min dzalik. Tidak mengisahkan Nabi Ayub yang sakitnya 18 tahun, enggak kan? Tapi yang Allah kisahkan adalah para nabi dan para rasul, orang-orang soleh dalam menegakkan Islam. Itu yang dipuji, yang disanjung oleh Allah. Ya artinya kita bukan nabi, bukan yang dikisahkan oleh dalam Al-Quran, tapi kan masih bisa. Ya, amaliyah mereka, perjuangan mereka kita lanjutkan sekarang. Salah satunya merekrut. Dalam surat Yasin ada pemilik kebun, ada seorang wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, karena surat Yasinnya itu dikisahkan. Kenapa Allah mengisahkan orang tadi? Karena betapa dia membela orang yang mendakwahkan Islam. Membela Nabi siapa itu yang ditentang? Dibela, membela saja. Itu dipuji oleh Allah, dicatat di dalam Al-Quran. Apalagi kita pelaku dari dakwah ini, kita yang bergerak. Luar biasa. Baik, definisi tarbiyah hanya mengulang barangkali. Maksud tarbiyah tahir. Ya kita istilahkan tarbiyah dari robba yurobbi. Robba itu mendidik, merawat ya. Murabbi itu perawat. Karena merawat pasien, dirawat dengan baik. Kalau dia mau makan, mau minum, mau obat kan dirawat dengan baik. Itu namanya murabbi. Nah, dalam Islam pun ada istilah menggunakan tarbiyah, murabbi yang merawat kita untuk diajak menuju insya Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ta'rif tarbiyah, definisi tarbiyah ya al-uslubul amsal. Uslub itu cara ideal li ta'amul untuk berinteraksi ma'al fitrah al-basyariyah, dengan fitrah manusia, li iksabiha agar mempolehnya khibrotan, pengalaman, khibroh ya. Khibroh itu pengalaman yang tumkinuha min taghyiri sulukiha nahwal afdal. Jadi uslub atau cara ideal berinteraksi dengan fitrah manusia ya, agar ia memperoleh khibrah, pengalaman yang dengan pengalaman ini dapat mengubah perilaku menjadi lebih banyak. Yang tadinya sebelum tarbiyah jarang tilawah, dengan tarbiyah berubah jadi rajin tilawah. Yang tadinya suka meninggalkan kadang salat, dengan ikut tarbiyah, proses tarbiyah nanti dia jadi rajin salat. Itulah tarbiyah. Jadi ada ta'amul, interaksi. Ini interaksi sangat penting. Jadi interaksi itu bukan hanya sesungguhnya bukan hanya interaksi di saat upah atau halakoh, tapi interaksi di luar itu mesti harus dilakukan ya. Interaksi, kemudian yang interaksi dengan fitrah manusia, dan fitrah itu
kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitrah yang cenderung kepada kebaikan, tapi sangat mungkin dirubah menjadi buruk. Maka bagaimana kita interaksi dengan fitrah lewat tarbiyah tadi, sehingga dengan itu khibrah mendapatkan khibrah, yang dengan khibrah tadi, khibrah positif, tagyirus suluk, merubah perilaku. Jadi yang sampai sebelum tarbiyah, setelah tarbiyah tidak ada perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik, nahwal afdal, kepada yang lebih baik. Baik. Ini lagi, diklik lagi. Aktivitas tarbiyah memberikan banyak pengaruh, yaitu aktivitas tarbiyah mestinya memberikan banyak pengaruh dalam kehidupan seseorang, antara lain ya pengaruh positif tadi ya, yang tadinya kurang rajin menjadi rajin, atau pengaruh yang lainnya adalah bertambahnya ilmu atas berbagai hal yang dibahas dalam forum-forum tarbiyah, mulai dari urusan agama, sosial, politik, hingga hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh dalam keseharian. Makanya setelah menyampaikan materi, di situ ada ruang kan, ruang mungkin ada ruang untuk tanya jawab, ada ruang untuk saling memberikan nasihat, atau rawahi, ada kabar-kabar baik, ada permasalahan, silahkan dalam proses tarbiyah dibahas dengan pembimbing atau pembinanya masing-masing. Kalaupun misalkan si pembimbing tidak bisa memberikan solusi, kan masih ada teman kita, karena kebersamaan kekeluargaan harus dibangun dalam sebuah proses tarbiyah, sehingga dengan itu banyak mendapat pengalaman. Anak secara pribadi ya, walaupun ikut mah sudah lama ya, tapi diakui sama sekali, sangat diakui banyak pengalaman ilmu yang kami dapatkan, walaupun hanya mengikuti tarbiyah yang resminya sepekan sekali, yang tidak anak dapatkan di pesantren. Cukup lama dulu pesantren, sempat sekolah juga, tapi materi-materi yang masih nempel sekarang ternyata kebanyakannya kami dapatkan dari proses tarbiyah ini, sehingga tahu judul buku ini yang dulunya testimoninya begini. Punya teman di MAI 5 tahun, di Cipasung 3 tahun, berarti 8 tahun kan? Punya teman 8 tahun. Dia orang pintar, sering juara, anak jarang. Dia sering juara. Tapi ternyata dalam suatu pertemuan, ketika kita menyampaikan sesuatu, dia merasa kaget. Sana itu mana materi? Artinya banyak hal yang dia tidak tahu sesungguhnya, padahal Anda menyadari sekali. Jadi banyak hal yang kita dapatkan lewat proses tarbiyah ini, insya Allah. Hal ini terjadi karena di antara menu utama dalam proses tarbiyah adalah tazwidul ilmi, yaitu yang tadi bersumberkan Al-Quran dan hadis, yang berlangsung terus-menerus walaupun seminggu sekali yang resminya, hingga dengan itu membentuk fikrah. Makanya masih ingat materi dulu, proses tarbiyah itu pertama tahwilul ma'rifah ilal fikrah. Dengan bertarbiyah kita kan mendapatkan banyak ilmu. Nah, alihkan ilmu itu bukan hanya rekreasi keilmuan yang disimpan di otak kita, tapi jadikan ilmu yang telah kita pelajari di tarbiyah, di halaqah, menjadi sebuah fikrah. Fikrah itu gayanya ideologi gitunya. Cara berpikir kita sesuaikan dengan nilai-nilai tarbiyah yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Beda dengan cara pandang yang lain. Fikrah itu kan cara pandang. Tadi seorang politisi cara pandangnya tidak menggunakan tarbiyah, udah politik hanya untuk kepentingan sesaat, politik mumpung gitu ya. Tapi orang yang tarbiyah di politik, dia jadikan fikrah Islam menghiasi dalam kerja politiknya, kan begitu ya. Saya menyebut fikrah, dari fikrah pertama tahwilul jahala ilal ma'rifah. Jadi proses tarbiyah pertama tahwilul jahalah ilal ma'rifah, mengalihkan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tahap berikutnya tahwilul ma'rifah ilal fikrah, mengalihkan dari ilmu yang kita ketahui, jadikan ilmu-ilmu keislaman tadi sebuah fikrah, cara pandang kita dalam segala aktivitas kita. Nah, dari tahwilul fikrah jadikan tahwilul fikrah wa min tahwilul fikrah ilal harakah. Kan begitu? Bisa dipahami? Mengalihkan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi fikrah, dari fikrah menjadi sebuah gerakan. Jangan dia punya pemikiran ideologi yang bagus, iya, tapi kalau diam di rumah tidak bergerak, buat apa? Itu menjadi sebagai harakah. Tahwilul fikrah ilal harakah. Terakhir
tahwilul haraka ilan natijah. Jadi bagaimana dakwah ini menghasilkan manfaat dirasakan oleh umat ini. Kan begitu harapannya. Jangan hanya di lingkungan kita saja. Oke lah, kita punya fikrah, punya ilmu, tapi tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Tidak demikian. Tahwilul jahala ilal ma'rifah, tahwilul ma'rifah ilal fikrah, tahwilul fikrah ilal harakah, tahwilul harakah ilal natijah. Hasil yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Baik. Nah, jadi unsur tarbiyah sudah sama-sama kita paham. Ada murabi, pembimbing. Kalau dulu murabi ya, bukan dulu, sekarang juga murabi. Cuman kemarin sempat agak diganti istilahnya. Jadi kayak lampu merah aja kita mah ya. Kalau lampu merah itu, kalau sedang merah tidak boleh lewat kan. Tapi kalau sedang lampu hijau, jalan saja. Kita sekarang di lampu merah, lampu hijau ini. Maaf, untuk konsentrasi kita di lampu merah atau di lampu hijau sekarang? Lampu hijau atau? Jadi istilahkan murabi saja. Kalau di lampu merah jangan di depan anggota dewan, murabi saya lagi ini. Enggak, jangan itu. Itu guru saya aja, jangan diomong murabi, khawatir murabi itu kayak ditelusuri khawatirnya oleh mereka kemana gitu. Jadi kayak lampu merah kita sekarang. Ada saatnya ditahan, ada saatnya jalan saja. Jadi di unsur tarbiyah ada murabi, bukan pembina. Ya, jadi murabi. Tahu murabi kan? Ya pembina gitu. Nah, di luar murabi ada mutarabi atau diistilahkan anggota aqdo kemarin dulu. Aqdo bahasa Arab juga sih. Aqdo. Nah, kemudian ada manhaj. Manhajnya sudah, alhamdulillah berita insya Allah. Jadi sekarang DPP sedang menyiapkan, kan setiap menteri kebijakannya beda ya. Kemarin menteri yang muda itu apa namanya? Pendidikan apa namanya? Merdeka. Nah, kita juga ada kurikulum baru yang mau dirampungkan dan sudah disiapkan. Jadi antum dan antuna kalau nanti akan membina sudah ada panduannya, sedang disiapkan. Itu manhaj namanya. Ada albiah, lingkungan. Ini juga harus bagaimana kita memilih lingkungan yang baik. Itulah anasir unsur-unsur tarbiyah. Jadi tarbiyah akan efektif mencapai tujuannya apabila ada 4 unsur saling berinteraksi dengan baik dari 4 unsur ini. Jangan sampai seorang murabi mau upah, mau halakoh tidak menyiapkan materi, padahal manhajnya sudah ada gitu. Atau serampangan apa saja, serabutan, enggak. Kayak di sekolah sama. Kan ada di sekolah juga. Kalau di kita ada indikator capaian, kalau di sekolah ada capaian pembelajaran atau apa? Tujuan pembelajaran atau apa? Ya gitulah. Kalau di dulu ada TIK dan TIO, saya pernah belajar pedagogik dulu, tapi sudah banyak yang lupa. Ada TIO, tujuan instruksional umum, ada tujuan yang khusus dan seterusnya. Kita juga seperti itu ya. Nah, berikutnya kenapa harus tarbiyah? Tadi betapa pentingnya tarbiyah. Nah, sekarang juga kenapa tarbiyah penting ini? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPC, salah satunya kita bahas ada 4 di sini, ada 3. Pertama, kondisi umat yang jahiliyah. Bagaimanapun harus disadari dan diakui, sekarang kondisi umat belum menjadi umat yang seperti pada masa Rasulullah, para sahabat, juga pada masa-masa berikutnya sampai cemerlangnya ilmu pengetahuan itu dimiliki oleh kaum muslimin. Anak barangkali yang usianya sudah 60 tahun masih ingat pelajaran SD dari kelas 1 sampai kelas 4. Dulu anak belajar ilmu hayat, ilmu bumi, ilmu hisab. Yang sekarang tinggal kenangan, mungkin orang-orang sekarang tidak tahu ilmu hayat itu apa. Atau pernah mendengar ilmu hayat apa sekarang? Bahasa Arab itu teh. Biologi, kimia, fisika itu ilmu hayat dulu. Kenapa? IPA atau ilmu pengetahuan alam ya. Kenapa diistilahkan ilmu hayat? Karena yang nyusunnya orang Islam mau gimana lagi? Ya, mereka berhak memberikan nama ilmu hayat karena mereka yang menciptakan ilmu itu. Coba kalau yang menciptakan orang kafir, bukan ilmu hayat namanya. Kemudian yang kedua ilmu hisab. Kalau ilmu hisab sekarang apa? Belajar matematika. Ada apa? Aljabar masih bahasa Arab sebenarnya. Ada ilmu bumi. Sekarang apa ilmu bumi? Ilmu ardi namanya, ilmu ardi bumi. Makanya ada arde tuh, arde itu bumi. Indonesia pakai arde aja, pakai arde kok maaf bumi nama di bawah gitu. Artinya menunjukkan bahwa Islam dulu tuh cerdas, menguasai ilmu
pengetahuan beberapa abad lamanya. Ada masa-masa keemasan kaum muslimin sehingga memastikan seluruh ilmu pengetahuan hampir semuanya bersumberkan dari Islam. Surat Yasin syarat dengan ilmu pengetahuan. Surat Yasin. Fisika, kimia di situ ada ilmu tubuhan dalam surat Yasin. Nah, kondisinya sekarang tidak, ya. Terlebih setelah kejatuhan kepemimpinan kaum muslimin. Jadi kebodohan harus diakui. Kemudian kehinaan, kita jadi bulan-bulanan orang-orang yang kuat, negara-negara yang kuat bagaimanapun harus diakui kehinaan, ya. Kemudian kefakiran, ya. Kefakiran pada sumber daya alam cukup luar biasa. Kemudian perpecahan. Apakah kondisi-kondisi jahiliyah akan dibiarkan oleh umat manusia ini? Tentunya kita tidak ingin membiarkannya kondisi ini. Nah, inti dari jahiliyahnya umat adalah dalam kesesatan yang nyata, ya. Sangat jelas, laqad man Allahu idba'atha fi rasulun minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ketika 4 hal belum dilakukan, ada dalam kesesat. Bagaimana menghilangkan kehinaan ini? Kesesatan, lakukan 4 hal tadi lewat proses tarbiyah. Luar biasa, tujuannya mulia, ya. Ingin menciptakan baldatun thayyibun yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wajib. Ini bukan sunnah, ya. Menghadirkan negara yang thayyibah, subur, makmur, gemah, ripah, lulid, itu perintah Allah. Bukan perintah negara, perintah Allah. Nah, kita awali dengan tarbiyah, mudah-mudahan. Insya Allah. Ya, sudah kelihatan sedikit sih, sedikit kelihatan. Ya, kalau dulu begini, mungkin pernah 20 tahun yang lalu bagaimana kondisi kita. Sudah mulai sedikit berubah. Alhamdulillah. Walaupun antum tidak merasakan, anak yang merasakan. Nah, kalian hidup di zaman ini, gitu. Anak hidup yang lalu itu merasakan perubahan-perubahan itu ada. Ya. Jadi kemudian solusi dari kejahilian tersebut, maka umat ini harus dibina tadi. Rasulullah SAW sebagaimana pembina umat ini, maka beliau membimbing umat ini keluar dari kejahiliahan. Coba perhatikan surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah, apa ayatnya itu? Ada ayatnya, coba barangkali ada yang bisa. Lupa ayatnya. Surat Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi Rasulullah hadir ke muka bumi, diutus oleh Allah selain membacakan Al-Quran, ayat-ayat, kemudian mengajarkan umat manusia kepada sesuatu yang tidak tahu. Jadi cerdas kan umat? Ya. Karena diajarkan. Nah, kita pun bagaimana mencerdaskan umat ini agar tidak terjadi kesesatan? Ya harus cerdas. Ya, kecerdasan itu salah satunya selain dengan kuliah dan lain sebagainya, perlu didukung dengan kegiatan tarbiyah. Sehingga dengan tarbiyah ada jamaah, sehingga terhimpunlah orang-orang cerdas di situ, yang saling memberikan, yang saling menguatkan satu sama yang lain. Karena ilmu kan tidak bisa dimiliki oleh seseorang. Ada di bidang ini, bidang itu. Anak sangat menikmati itu. Ketika ihwa kita keahliannya ini, itu dan lain sebagainya. Ada yang profesor, ada yang doktor, menikmati sekali. Ya. Karena itulah perintah Islam, itulah perintah Rasul, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat di atas mengandung proses pembinaan yang harus dilalui oleh seorang Muslim. Proses tersebut tadi udah, ya, membaca Al-Quran, membersihkan diri, tazkiyah dari segala kotoran batin dan maksiat, pengajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian wa yu'allimu ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena itulah yang sudah dilakukan oleh sejarah umat manusia, umat Islam, maaf. Sehingga Sungai Dajlah hitam dengan kertas-kertas yang dibakar. Ternyata kalaupun dibakar, kebanyakan kita masih menyisakan buku-buku yang tidak terbakar, dan ternyata ketika dipelajari, ya, karena umat Islam waktu sudah lemah, ternyata menghasilkan teknologi yang luar biasa sampai saat ini. Apalagi kalau semua buku dipelajari, buku karya umat Islam dulu dipelajari. Coba ilmu tentang nadharah, tentang kacamata yang menghasilkan ilmu cahaya, yang sekarang ada TV dan sebagainya, itu segini tebalnya.
itu dikarang oleh seorang muslim. Padahal kajian cuman cahaya dan kacamata. Ada bukunya, buku aslinya. Cuman yang mempelajarinya sekarang bukan umat Islam, orang luar Islam yang mempelajari. Al-Qanun fi ilmi tibbi itu di barat masih dipelajari, undang-undang kedokteran Ibnu Sina sebagai ilmu dasar tentang kedokteran. Terus apalah, banyak lah. Saat kita ikut pembinaan adalah nikmat dan anugerah Allah, sehingga kita menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kenapa kita harus tarbiyah, karena yang pertama kondisi umat yang jahiliyah. Nah, ciri umat, kemudian dengan tarbiyah mudah-mudahan menjadi khairu ummah, maka ciri khairu ummah adalah berpengetahuan. Umat yang baik adalah umat yang berpengetahuan, tidak bisa disangkal. Kemudian terhormat, izzah, punya kehormatan, harga diri. Sementara jutaan kaum muslimin dibantai, banyak yang membiarkan, walaupun Indonesia tidak membiarkannya. Tapi kan tidak bisa berbuat apa-apa, karena izzahnya kurang. Beda dengan masa Mu'tasim atau zaman siapa ya. Ketika ada seorang muslimah sedang belanja di pasar, ada Yahudi yang iseng. Orang dulu kan, bukan orang dulu saya, anak juga mengalami ketika kelas 1, 2, 3 SD itu belum ada kancing hak ya. Tahu kancing hak yang tidak bisa diprosotin. Kalau dulu laki-laki itu kancing kolor, bukan kancing kolor, pakai kolor, apalagi wanita. Nah, otomatis ketika wanita yang sedang duduk, karena si tali isi ujung bajunya diikat ke, pas dia berdiri, terbukalah auratnya si muslimah tadi. Muslimah meminta tolong, sehingga ada seorang muslim yang langsung membunuh Yahudi tadi. Bisa kita seperti ini? Bisakah kita seperti itu hari ini? Tidak mungkin. Dan karena izah kaum muslimin pada saat itu luar biasa. Sampai kerajaan Skandinavia, Georgia, beberapa negara mengutus kepala putranya untuk bisa belajar ke Hisham Ats-Tsalis yang berpusat di tempat main bola atau apa? Spanyol. Iya, di daerah Cordoba ada Cordoba, ada Extremadura. Coba tebak, mereka belajar apa? Belajar fikih, belajar hadis ke Spanyol. Mereka notabene bukan muslim. Belajar apa mereka ke sana? Pastinya bukan belajar fikih, bukan belajar Al-Quran, bukan belajar hadis. Belajar apa? Ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan sudah dimiliki oleh kaum muslimin di Spanyol yang jadi sultannya Hisham Ats-Tsalis. Izah, sampai bahasanya wa paduka yang mulia, karena punya itu ya, punya terjemahan itu ya, suratnya. Menyanjung paduka, kemuliaan-kemuliaan yang dengan rendah hati raja Kristen tadi meminta supaya bisa paduka bisa menerima para putra kami akan belajar di negerimu. Itulah Islam dulu, masya Allah. Ya. Izah. Kemudian kekayaan, ya sampai ada masa-masa di mana masyarakat tidak mau menerima zakat. Ada tadi masa Harun Ar-Rasyid, di masa Umar bin Abdul Aziz, juga beberapa masa mereka sudah tidak mau lagi menerima zakat. Kenapa? Tidak butuh, sudah kaya mereka. Sekarang mau boro-boro zakat ya. Ada orang yang meninggal hanya bantuan 10 kilo beras, terjadi. Kayak kemudian persaudaraan ukhuwah, sesuai dengan yang diceritakan Allah dalam surat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum, dan seterusnya. Itulah gambaran potret kaum muslimin dulu, para saudara, sampai ada yang isar, sampai terjadi isar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, sampai yang mau ada yang membagi istrinya yang dua. Kalau Anda mau pilih saja, kalau yang si ini yang kamu mau, aku akan ceraikan, nanti nikah. Mana ada sekarang membagi hartanya dan seterusnya. Baik, jadi kemudian yang kedua, kenapa penting tarbiyah? Hakikat jiwa. Bagaimanapun jiwa membutuhkan pembinaan. Hati ini membutuhkan pembinaan, ya. Karena jiwa cenderung pada kebaikan dan cenderung pada Coba perhatikan, kalau sebuah surat diawali dengan sumpah menunjukkan betapa pentingnya isi setelah sumpah. Dalam surat ini coba berapa sumpahnya?
wasyamsi wa duhaha wan nahar wal lail apa ya? Wal lail itu ya. Ada 8 kalau tidak salah. Coba tolong membacakan ada berapa sumpah di situ? Surat 91. Artinya sebuah surat diawali dengan sumpah, apalagi sumpahnya sampai 8, betapa pentingnya kita memperhatikan kalimat atau ayat setelah sumpah tadi. Kan begitu? Dengan satu pun sudah. Padahal tidak usah sumpah juga. Ya, pasti kita akan taat, tapi Allah memulai sebuah surat dengan 8 sumpah menunjukkan betapa pentingnya kita perhatikan. Apa isinya sumpah tadi? Isinya lupa ayatnya. Wasyamsi lakan. Ada yang bisa membuka Al-Quran surat 91? Ya, isinya setelah berapa sumpah tadi? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Perhatikan ayat ini. Allah sebelum menyampaikan ini, Allah memulainya dengan 8 sumpah, bayangkan. Kan begitu? Dalam ilmu tafsir, kalau sebuah surat diawali dengan sumpah, menunjukkan betapa pentingnya atau betapa kita harus memperhatikan kalimat-kalimat atau isi dari sumpah tadi. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betapa dia akan benar-benar mendapatkan kemenangan, kebahagiaan orang yang senantiasa mentazkiyah jiwanya. Nah, karena jiwa ini perlu tazkiyah, perlu pembersihan, maka ya tarbiyah inilah yang memberikan itu. Makanya tadi yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, salah satu sarana tazkiyah ada risalah ma'thurat, kan gitu ya. Ada wiridul Quran harian, ada yang hafalan, ada yang berjamaah, ada wirid umum. Wirid umum berapa? Ada 5. Wirid umum pertama zikir la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, kemudian salawat 100 kali, tasbih 100 kali. Terus apa lagi? Ada 5. Ada adkar doa, ya, ada wirdul doa. Doa itu dibagi 2. Ada doa yang munasabah, doa sesuai dengan judul. Ada doa yang tidak menggunakan judul. Doa untuk keselamatan tidak usah pakai judul. Tapi kalau doa misalkan mau ke kamar mandi, ya doa baca kamar mandi. Kalau doa mau makan, baca doa makan. Jangan dibaca ketika suruh doa di sebuah majlis talim Allah membarik, jangan. Ada doa munasabah, doa yang sesuai dengan judul atau kondisi. Itu dalam rangka tazkiyah, karena jiwa membutuhkan itu. Jiwa membutuhkannya. Nah, itu didapatkan di tarbiyah insyaallah ya. Makanya amal anggota itu kan banyak, ada 34 ya, salah satunya itu zikir-zikir, doa-doa, tilawah dan seterusnya. Hakikat jiwa membutuhkan pembinaan karena jiwa cenderung pada kebaikan dan cenderung kepada kemaksiatan. Kalau tadi qad aflaha man zak wa qad khaba, alangkah meruginya kalau seseorang tidak ada upaya untuk mentazkiyah sehingga mengikuti hawa nafsu. Makanya hawa nafsunya ya ada 3 kan, nafsul mutmainnah, kedua nafsul lawamah, nafsu ammaratun bisu. Bagaimana dengan tarbiyah mengarahkan nafsu minimal lawamah menuju mutmainnah. Jangan sampai nafsu kita terus mengikuti hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammaratun bisu, memerintahkan kepada keburukan. Itu mudah-mudahan didapatkan lewat tarbiyah. Kemudian yang terakhir realitas umat tadi sudah disampaikan. Realitas umat saat ini terserang virus mematikan yang namanya gusa atau buih yang meringankan timbangan umat sehingga umat ini tidak punya arus. Munculnya virus di atas karena kaum muslimin memiliki penyakit wahan, yaitu hubbu dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Virus ini membuat umat Islam menjadi santapan togut atau musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan dari pembinaan ini mampu memberatkan timbangan, mendatangkan arus kebaikan. Kalau kembali kepada ayat-ayat, hampir ya, bukan hampir. Jadi kalau melihat redaksi ayat itu banyak ditujukan kepada kita. Wahan ada pada negeri kita. Ya. Misalkan tadi kan disampaikan bahwa umat Islam itu bagaikan santapan makanan, ada dalam riwayat yang lain,
yang sedang diperebutkan oleh orang yang lapar, kan begitu. Nah, kembali kepada kondisi negara kita adalah negara yang subur makmur, hidangannya cukup banyak sehingga menjadi rebutan orang-orang asing untuk bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari negeri kita. Tapi kemudian penduduknya tidak bisa mempertahankan anugerah Allah yang diberikan, sehingga menjadi santapan mereka. Itu yang pertama. Kondisi itu kayaknya Indonesia. Karena ketika para sahabat bertanya, amin kilatan ya Rasulullah, apakah waktu itu kaum muslimin sedikit? Ya Rasul, banyak. Tapi banyaknya tidak punya arus, tidak punya kekuatan, tidak punya izah, tidak punya kehormatan, sehingga sangat mudah diombang-ambing. Coba, penduduk terbesar kaum muslimin di mana? Hanya di Indonesia. Kalau dibandingkan secara keseluruhan penduduk bumi kan sedikit kita itu, hanya sepertiga, ya. Tapi Rasul mengatakan kalian itu banyak. Berarti banyaknya diukur dengan di kita yang lebih tepat. Umat Islam mayoritas di Indonesia, anugerah yang cukup besar, sumber daya alam cukup besar, tapi kemudian karena punya penyakit wahan, tidak punya kekuatan, tidak punya arus, tidak punya daya, akhirnya menjadi rebutan orang. Nah, harapannya ya, realitas umat ini yang ingin diselamatkan, mudah-mudahan kita yang akan menyelamatkan bagian yang ke depan. Wallahualam, Allah akan menakdirkan kapan gitu ya. Tapi intinya harus seperti itu. Target kita kenapa harus bertabiah? Karena orang lain sudah tidak peduli lagi. Orang lain sudah tidak memikirkan, yang penting manfaat buat dirinya, udah begitu. Kita memikirkan bukan untuk pribadi, tapi bagaimana menghadirkan baldatun thayyibatun harus menjadi target kita. Mudah-mudahan dengan tidak mengecilkan hati, mudah-mudahan adanya perubahan ini lewat tarbiyah, insya Allah ya. Luar biasa, itu tujuan-tujuan besar dari proses tarbiyah. Baik, sehingga pada akhirnya at-tarbiyah mas'uliyatul jami, yajibu ayyattafiqu al jami. Tarbiyah tanggung jawab kita semua yang sudah masuk ke sini, bukan hanya menjadi murabbi, tapi bukan hanya menjadi mutarabbi, tapi target kita ke depan menjadi murabbi. Bagaimana agar kita bisa membina? Berarti harus menghadirkan orang yang belum terbina masuk ke bersama kita ya. Sehingga dengan demikian ya menjadi peran kita bersama, atau dengan pembagian peran-peran masing-masing, insya Allah. Nah, itu pahamnya itu tarbiyah. Walaupun masih banyak kekurangan, yang berikutnya masih ada waktu ya, insya Allah. Sampai jam berapa? Setengah jam lagi lah, insya Allah. Sampai jam 11 ya, atau kurang. Sedikit lagi lah, insya Allah 20 menit. Urgensi rekrutmen. Walaupun sedikit tadi sudah dibahas, kenapa kita harus merekrut? Tadi sudah disampaikan, kita tarbiyah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, baik kita sebagai murabit nanti langsung, atau yang merekrut. Bisa jadi orang itu bisa merekrut tapi tidak bisa membina. Nah, di sini pentingnya merekrut. Kenapa harus merekrut? Karena harus ada ummah yang berdakwah. Karena diwajibkan dakwah itu sifatnya fardu ain, bukan sunnah, bukan tugas kiai, bukan tugas kaum muslimin. Nah, bagaimana kita berdakwah? Salah satunya dengan melakukan proses tarbiyah. Bahkan tarbiyah merupakan proses dakwah yang mudah-mudahan mengacu kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun sih ada ayat balighu anni walau ayat, tapi masa begitu terus? Yang penting menyampaikan, yang enggak. Jadi yang berterorganisir, ada manhajnya, ada orangnya, terstruktur, itu dakwah kita. Ya, dakwah lewat tarbiyah. Ya silakan, bagi yang mengajar di sekolah-sekolah itu bagian dari tarbiyah, bagian daripada dakwah. Tapi kita juga masuk kepada sebuah proses tarbiyah yang tujuannya tadi luar biasa. Tadinya. Kalau dakwah amah mungkin ya udah selesai dengan orangnya itu ketika tidak ada. Kita akan terus melanjutkan proses dakwah yang dibangun oleh Rasulullah, para sahabat dan seterusnya. Innama syarat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummatin li anal muslimin. Kenapa umat Muhammad menjadi umat yang terbaik? Karena muslimin banyak, dan wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar afsha. Melakukan kebaikan, mengajak kepada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran harus lebih tersebar lagi di mana-mana. Ya. Makanya kita ikut merekrut bagian dari proses kegiatan dakwah dalam sebuah tarbiyah. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus merekrut? Karena tawajudun kafiyun wa mukafi. Ketersediaan jumlah kader yang cukup dan seimbang
dengan beban yang dipikul dan tantangan yang dihadapi. Kita lihat ihwafillah apa bahasanya, hitungannya, bahwa kita harus memiliki ketersediaan kadar. Karena di zaman Rasul terstruktur, terprogram, jangan asal menyampaikan ayat, tapi harus melihat kondisi. Coba bandingkan, tahun pertama Rasulullah perang 1 melawan 3, 1 melawan 10. Kan ada target kemampuan kaum muslimin. Tapi yang terjadi sekarang kebalik. Kita ambil satu hadis saja. Jadi ketersediaan kadar yang dibutuhkan berapa? Penduduk Purwakarta berapa? 1 juta. Oke, kita hitung ya. Dari 1 juta ini berapa yang harus ada? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Skor atau apa bahasanya? Sesungguhnya manusia yang ada di Purwakarta yang 1 juta ini seperti unta sebanyak 100. Apa? Ya, 100. Hampir tidaklah engkau dapatkan di antara unta yang 100 tadi seekor pun yang layak untuk jadi tunggangan. Nah, kita simpelkan dari hadis ini bahwa dari 100 orang dari jumlah penduduk harus ada 1 orang yang pemikul beban. Dari 100 harus ada 1 orang pemikul beban. Jadi prosentasenya berapa persen? 1%. Nah, kita hitung kalau 1% itu target Rasul, walaupun bahasanya hampir tidak ada, artinya harus ada. Bahasanya kan hampir tidak menemukan dari 100 itu yang pemikul beban. Tapi Rasul sangat mengarahkan dari 100 orang harus ada 1 orang. Berarti 1%. Kalau dari 1 juta 1%-nya berapa? 10.000. Yang benar coba, yang pakai kalkulator. 10.000 ya. Sudah 10.000 belum? Pertanyaannya sudah 10.000 belum yang pemikul beban di Purwakarta? Kalau orang asupkan ajangan sebarah hiji ta. Orang asupkan karena pemikul beban. Belum sama. Belum setengahnya belum, 5.000 pun belum. Padahal target Rasul dari 100 orang harus 1 orang. Harus 1 orang sebagai pemikul beban. Ya kalau kita hitunglah di Purwakarta dapat punya 1.000 ya. Yang 1.000 pun bukan mungkin hanya namanya saja. Apakah dia sudah memilul Islam atau belum yang 1.000 tadi? Yang dalam aktivitasnya harus ada aktivitas setelah mereka menegakkan Islam. Atau khawatir kita hanya sebagai mutarabi saja selama ini, hanya menerima ilmu tiap hari, tiap pekan, tapi tidak ada usaha untuk merekrut, tidak ada usaha untuk mengajak. Itu pemikul beban bukan? Belum itu. Nah, pemikul beban mah dia harus mencari, mengajak. Jadi sangat jauh. Nah, dari sinilah perlu kita merekrut. Hanya 1% sebenarnya. Dan ini sudah didapati oleh beberapa saudara kita. Ada 2-3 negara sudah melebihi dari 1%. Ada. Sehingga digembur oleh siapapun bertahan itu. Lebih dari 1% mereka. Jadi rasionya apa? Itunya. Rasulullah hanya ingin 1% saja. Nah, dari sini kalau memang belum mencapai 1%, 0, berapa, berarti giatkan rekrutmen kita untuk menambah kadar yang bisa kita ajak dan kedepannya dicetak mereka menjadi pemikul. Makanya kenapa pahalanya besar tadi? Memang Rasul mentargetkan besar ya, 1% itu besar. Yaitu kenapa harus merekrut, yaitu ini pada ketersediaan kadar belum merata, belum cukup. Ada yang cukup tapi tidak merata. Kebanyakan di Purwakarta terus gitu ya, di kota, di daerah-daerah yang lain belum ada. Nah, ini perlunya rekrutmen. Karena jumlah kader dakwah yang diperlukan ini masih banyak sekali, masih sangat banyak sekali. Apalagi kita hidup di Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Ya kita jangan bilang Indonesia lah, bilang Purwakarta saja. Besar sekali. Dan kadar-kadar dakwah yang diperlukan tentu belum memadai, belum sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya ada. Karena itu rohilah tadi harus dimunculkan. Bagaimana memunculkan rohilah penanggung beban ini?
maka ya salah satunya harus merekrut. Yang pertama pastikan kita rohilah, jangan sampai kita juga bukan rohilah gitu ya. Pastikan kita rohilah, kemudian setelah itu kita merekrut yang targetnya mereka menjadi rohilah, penanggung beban dari Islam ini. Ya, insya Allah seperti itu. Kita belum mencapai 1%, separuhnya saja mungkin belum. Karena itu tidak salah kemudian disebut sebagai keadaan darurat pembinaan. Ini bahasa DPP ya. Sekarang ini kita darurat pembinaan. Kalau darurat itu dalam kondisi darurat gitu, kudu ya teman. Kudu berubah ya teman. Kudu nambah. Ya kalau dibiarkan 1% juga belum, baru 0,2, 0,3 misalnya, gimana? Sehingga ini diistilahkan oleh para pimpinan kita, kondisi kita sekarang darurat pembinaan. Karena memang kemarin banyak beberapa aktivitas kita yang agak sedikit bukan terhalang ya dengan kegiatan tarbawiyah, sehingga aktif di beberapa kegiatan. Nah, insya Allah kita ke depan, beberapa waktu ke depan ya, digiatkan kembali, digairahkan kembali tarbiyah, dan salah satunya melakukan rekrutmen. Baik. Kemudian intisyarun mutawazi. Kenapa kita perlu rekrutmen? Karena penyebaran kader yang merata di berbagai sektor, daerah, dan lapisan masyarakat. Kondisi kita pertama belum 1%, yang kedua adapun baru menumpuk dapil 1 dan dapil 2 misalkan, dapil yang lain. Gimana? Sementara penyebarannya harus merata. Makanya di beberapa negara ada yang berdakwah profesi ya, profesi para muhammin, para advokat ada. Kalau di kita baru ada profesi yang hijrah gitu ya, komunitas hijrah. Jadi komunitas para insinyur, komunitas para dokter di beberapa lembaga perusahaan tersebar. Nah, dari situ berarti dibutuhkan rekrutmen di mana-mana ya. Jadi penyebaran kader yang merata dan di berbagai sektor, daerah, dan lapisan masyarakat. Ya, muassis dakwah kita mengatakan unsur al-fikrah na fi kulli muhitin yattasilu bikum fil hawanit wasyawari wal buyut wal masajid. Berkata Al-Banna, sebarkan dakwah atau fikrahmu kepada manusia di setiap tempat yang kamu temui, di toko, di jalan, di rumah, di masjid, di kampung dan di kota, di pabrik, di sawah ladang, di sekolah. Kita baru bisa di sekolah mungkin, kita baru bisa di pabrik, kita baru bisa di majelis taklim. Sementara di mana tuh? Di sawah ladang, di mana? Di kampung, di kota. Belum merata. Ya, pemerataan kadar belum. Nah, dari sinilah perlu rekrutmen. Berkaitan dengan segmentasi mad'u atau yang akan kita ajak, ada dua catatan memang. Pertama, secara prinsip sesuai dengan tadi ya, unsur al-fikrah di semua tempat ya, dari berbagai kalangan yang menerima dakwah tanpa kecuali, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat kaya miskinnya. Yang penting orang itu responsif terhadap dakwah, maka itulah orang yang harus kita dakwahi. Tapi yang kedua, ada yang memang diprimadonakan, bahkan ya diprimadonakan ya, dikhususkan wabil khusus. Ini segmen pemuda, kebetulan yang hadir mayoritas pemuda, maka dan mahasiswa. Ada istilah di kita ada PGM ya, ada PGM, ada PAA atau istilah apa lagi, anak-anak muda di kampus-kampus. Karena beberapa tahun terakhir ini proses tarbiyah di beberapa kampus cukup mengalami penurunan yang luar biasa, tidak seperti mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya, daurah-daurah di mana-mana dan sebagainya. Maka ini akan menjadi garapan juga, garapan DPP kaitan. Nah, makanya antum dan antuna yang bukan kebetulan sedang masih dalam usia muda-muda ya. Yang paling tua di sini hanya saya dengan Pak Rahmat, itu udah 60. Kalau yang lainnya masih muda-muda, masih segar-segar, akan menjadi tanggung jawab, akan banyak tugas nanti. Karena primadonnya di sini. Ya, anak punya bina di rumah genap 10 tahun atau genap 10 tahun mau puasa 10 tahun kayak maut gitu ya. Ya bukan berarti percuma, tapi kan ya merekrut usia 50 tahun, 60 tahun, walaupun itu juga menjadi bagian dari, tapi yang diprimadonakan adalah usia-usia muda. Sehingga calon ketua DPD, calon ketua DPW kan dari anak-anak muda, kan gitu ya. Jadi ini segmen yang kedua, wabil khusus segmen pemuda dan mahasiswa. Kita harus menjadikan pemuda dan mahasiswa ini sebagai basis tarbiyah, karena pemuda itu punya keistimewaan tersendiri. Hari ngesekolot maka kadang mikiran jang dahar, mikiran jang itu kan banyak keganggunya.
Kalau antum kan tidak, kalian kan tidak memikirkan itu kan? Ya Hanas kiriman terlambat kayak dikirim gitu kan. Tidak menjadi penghalang untuk melakukan proses tarbiyah. Jadi banyak keistimewaannya ya. Jadi lumbung rekrutmen yang paling subur dan mayoritas kita semua kenal dengan dakwah ini adalah di segmen pemuda. Justru pada periode-periode sebagai pemuda atau mahasiswa, Al-Quran sendiri memberikan perhatian yang sangat besar. Ashabul Kahfi itu usia-usia muda. Dan generasi sahabat, generasi Rasul itu muda semuanya. Yang paling tua hanya Rasulullah 20, 40 tahun. Di bawahnya Abu Bakar, di bawah Rasul, Umar di bawah Rasul, apalagi Ali itu masih anak muda, anak kecil. Semua kan generasi muda di awal dakwah. Muhammad Al-Fatih usia 23, 20. Jadi manfaatkan usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Jadi insya Allah ini akan jadi segmen khusus nanti. Kemudian yang terakhir, istimrariyatud dakwah. Jadi ketika kita merekrut dalam rangka melangsungkan dakwah ini, keberlangsungan dakwah. Hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa hadir kelompok dari umatku. Nah, mudah-mudahan kita bagian yang disampaikan Rasul. Luar biasa. Bagian dari ta'ifatun, sekelompok dari umatku, artinya sekelompok tidak banyak. Yang lain tidak peduli. Yang zahirina, yang terus menampilkan kebenaran. Ya. La yadurruhum man, tidak terganggu dengan orang yang mencuekannya, orang yang mencibirnya, orang yang membulenya. Ya. Jangan pundung fisabilillah, baru diomongan sedikit, pundung tidak aktif lagi, jangan. Seperti Rasulullah, mau ngomong apa silahkan. Ya. Anak dulu disebut penyebar agama baru, nah biarkan aja. Itu kadang-kadang mah diharapun gitu ya. Kalau ngomong di depan mah ya dilawan, jadi ya diomongin, tapi ngomongnya di luar. Sekarang udah. Jadi karena proses generasi demi keberlangsungan dakwah adalah sebuah kewajiban, maka mau tidak mau proses itu harus dijalani. Nah, dalam rangka meneruskan atau mewariskan dakwah, kita harus peduli. Kita sudah terbina sekian tahun, masa kita terus wariskan kepada yang lain? Bagaimana mewariskan itu? Dengan cara rekrutmen tadi, ya, baik ke keluarga atau ke teman seangkatan. Sehingga muncullah numuwun da'awiyun, pertumbuhan dakwah yang kita harapkan di Purwakarta. Ada dua pertumbuhan yang terus kita garap. Pertama, pertumbuhan jumlah kader tadi dengan cara merekrut, numuwun ufukiyun istilah Arabnya. Ufukiyun itu horizontal, vertikal. Horizontal. Ke atas itu vertikal, horizontal. Vertikal. Kemudian numuwun ro'siyun, peningkatan kualitas kadar yang garapannya tarbiyah, proses tarbiyah. Jadi yang tadi garapannya adalah kaderisasi dalam rangka merekrut. Insya Allah itulah mungkin barangkali yang bisa disampaikan. Jadi pentingnya tarbiyah dan rekrutmen. Wallahu alam, ya sedikit mungkin bisa memberikan tambahan ya. Semangat bahkan karena hadisnya sudah tadi disampaikan. Di saat kita merekrut, pahalanya adalah fa wallahi la yahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Wa fi riwayatin ukhra khairun laka minad dunya wa afiyah. Di saat kita mau merekrut orang lain bergabung dengan kita, pahalanya melebihi onta merah, atau malahan dalam riwayat gitu, melebihi dunia dan seisinya. Luar biasa. Di saat orang lain tidak memilikinya, kita memiliki dunia. Allah alam, itu yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, langsung saja ke pertanyaannya. Pendekatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengajak khususnya orang terdekat kita untuk bergabung dalam tarbiyah? Baik. Langsung aja ya. Taib, wallahu alam ya, artinya ada beberapa pendekatan atau konsep yang harus kita lakukan. Seperti Rasulullah. Dalam sebuah ayat dijelaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min halik fa'fu anhum wasfah lahum.
Kalau yang suka marhaba apa tuh ayat? Kita nggak suka marhaba ya. Ya, jadi pendekatnya lewat perilaku dan akhlak. Atau satu kisah begini. Ketika ada seorang orang Arab Badawi datang dari pegunungan ke Masjid Rasul. Ya, namanya Badawi tidak tahu adab gitu ya. Kebetulan pas masuk masjid itu mau kencing. Kemudian dia kencinglah di pojok masjid. Maaf, jadi Masjid Rasul bukan pakai karpet ya, tapi pakai pasir yang halus. Sampai sekarang masih ada. Otomatis pendekatannya orang-orang lain kan termasuk Umar bin Khattab marah. Karena si A'rabi ini melakukan sebuah kesalahan besar di saat dia kencing di dalam masjid. Marah kan semuanya, sampai ada yang mau, dulu itu kan pedang itu selalu disoret ya, pedang. Sampai ada yang mau kuhul gitu melihat si Badawi kencing di masjid. Nah, keluarlah kata-kata yang indah dari sang Yahudi si A'rabi. Allahummarham wa Muhammadan wala tarham ghairana ahadan. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, tapi yang lain jangan. Kenapa? Yang lain galak-galak, termasuk Umar tuh galak. Jadi pertama pendekatan perilaku ya yang membuat orang senang, itu yang pertama. Kedua pendekatan, ini kaidah juga ya, khatibun nasa ala qadri ukulihim, berbicaralah dengan orang-orang sesuai dengan kadar intelektualnya. Jadi anti mahasiswa jangan bicara masalah bahasa-bahasa itu di hadapan ibu-ibu, gak nyambung. Naon sengaja teh ngomong teh. Harus kayak Pak Dedi, harus kayak KDM tuh bagus tuh KDM. Pendekatnya bagus, kemana-mana dia masuk. Karena ngomongnya kan si aing nih, walaupun si aing malah gak usah diikuti, tapi bahasa-bahasa di kampung itu deket. Jadi masyarakat mereka jadi kan yang lain mah tidak berani ngebukul gubernur, nyewit. Masa kepada dia mah ada yang nyium segala tuh kalaupun berlebihan. Karena pendekatannya pendekatan kultur di masyarakat. Jadi yang kedua sesuai dengan kadar intelektualnya. Yang ketiga ala lugati qaumihim, harus dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau ke Bojong jangan ngomong bahasa Indonesia nya. Jadi ternyambung gitu, bahasa Sunda kan. Ya boro-boro mau ikut gitu ya, ngomong lagi ngerti. Allah alam, mungkin pendekatan akhlak seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, pendekatan kadar intelektualnya, kemudian bahasanya. Silakanlah cari kadar yang lainnya gitu ya, agar jadi adanya muayasah, interaksi yang tadi kan ada proses interaksi. Jangan sampai kemudian kurang ngeliko yuk, ya itu mah belum ada interaksi. Interaksi dulu atuh. Interaksi dengan cara apa? Ya kalau bisa mah kasih apa gitu, kasih hadiah, pendekatan bahasa, interaksi dulu. Jadi tidak langsung meminta kepada calon manlu diajak. Jadi ada pendekatan, ada muayasah. Makanya tadi ada proses ta'amul atau muayasah, interaksi. Jadi dekatkan diri kita dengan mereka. Ya, ada juga ada yang sekarang alhamdulillah dapat 2 grup yang tua-tua itu karena ada interaksi sebelumnya, tidak ujug-ujug ya, tidak ujug-ujug. Wallahu alam, silakan kalau ada yang menambahkan ya. Jadi pendekatan seperti itu. Cek. Kan ada yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz kesempatannya untuk bertanya. Saya mohon maaf sebelumnya karena tadi datang terlambat. Jadi sedikit materi yang saya tangkap tadi tentang rekrutmen. Saat ini jujur Ustadz, kalau dulu kalau ngajak orang ngaji itu ayo gitu aja gitu, nggak ada dan nggak ada pertanyaan macam-macam. Kalau sekarang udah bertanya dulu PKS ya Mbak, gitu. Itu udah kayak ada penolakan gitu. Itu bagaimana ya Ustadz mensikapi orang-orang seperti ini gitu. Kalau diajak ngaji itu takut dibawa ke sana gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk pemuda tadi di usia berapa Ustadz mulai materi apa yang pertama yang yang kita sampaikan kepada anak-anak saya, kebetulan diamanai mengajar anak kelas 6 SD di TPA. Jadi mohon bimbingannya apa ya yang
materi apa yang untuk usia-usia di usia kelas 6 SD itu. Ya, yang pertama tadi ya memang kalau kondisinya seperti itu ya berarti kita jangan bicara partai Ibu ya. Partai ini hanya kendaraan. Kalau memang dianggap cocok untuk ngajak silakan dengan menggunakan kendaraan partai. Tapi kalau tidak cocok jangan. Jadi bukan panglima partai mah. Yang panglimanya adalah dakwah itu sendiri. Jadi partai hanya kendaraan. Kalau suatu saat partai tidak dibutuhkan, udah akan dibubarkan partai ini. Cuman sampai saat ini masih bermanfaat ya partai itu. Karena dakwahnya dakwah yang integral, kita harus menggunakan partai. Tapi dalam kondisi tertentu, karena ini kendaraan, jangan dipaksa untuk naik kendaraan ini. Ya udah pengajian aja. Lupa yang kedua apa tadi? Nah, kalau kembali kepada hadis Nabi, kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kan saudara Nabi, saudara sepupuan ya, tapi kan usianya sangat jauh, masih anak-anak. Itu sering dibonceng oleh Rasul. Di Rasul itu lo naik kuda, kudanya kuda yang bagus itu. Namanya kudanya kuda apa Rasul? Pokoknya kuda terbagus lah. Pimpinan itu harus kuda terbagus. Nah, ketika naik dibonceng oleh Rasulullah, langsung diajarnya materi-materi berat. Ya gulam, apa hadisnya? Hadis arba'in. Bacalah nama Allah, kemudian ista'in billah kan gitu ya. Itu nilai-nilai tauhid kan. Itu kalau para ahli sejarah itu kalanya usia SD itu kayaknya. Karena manggilnya masih gulam. Gulam itu anak kecil bukan anak muda. Gulam itu anak kecil. Maaf. Gak bapak-bapak itu. Kebetulan aja itu, kebetulan itu ya. Gulam itu kan anak kecil. Tapi kalau di kita mulainya dari usia SMP. Tapi tidak ada salahnya memulai dari usia SD kelas 6, kelas 5 sudah ada yang ya. Silakan lah. Bagus kalau dari kecil ditanamkan nilai, jangan yang berat-berat. Nilai-nilai nilai tahu juga berat sebetulnya. Nilai-nilai keislaman lah yang dianggap pas. Jadi kalau mengacu kepada apa yang dilakukan Rasulullah itu nilai-nilai tauhid justru yang ditanamkan kepada anak-anak kita.